Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Anak-anak sekalian yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini insyaallah akan kita sampaikan tentang salah satu yang menjadi bagian daripada pembiayaan syariah Bagaimana kemudian hari ini akan kita kenalkan bagaimana prinsip operasional usaha leasing syariah yang insyaallah akan menjadi pembahasan kita hari ini. Berikutnya, prinsip operasional usaha leasing syariah. Pertama, usaha leasing syariah dilakukan berdasarkan akad ijarah dan akad al-ijarah muntahiyah bitamlik. Apa itu akad ijarah? Akad ijarah adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau dalam bahasa Arab ujrah antara perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa atau sebagai muajir dengan penyewa mustajir tanpa diikuti pengalihan kepemilikan barang itu sendiri. Jadi kalau akad itu ijarah memang hanya pemanfaatan saja atau pemindahan hak guna manfaatnya saja dalam waktu tertentu tanpa berpindah hak milik. Dan ini tentu akad ijarah ini diatur berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI nomor 9 tahun 2000 tentang pembiayaan ijarah. Berikutnya, ijarah muntahiyah bitamlik. Apa perbedaannya dengan ijarah? Kalau ijarah saja, tadi sudah kami sampaikan bahwa ijarah adalah pemindahan hak guna atau pemanfaatan barang tanpa adanya perpindahan milik atau hak milik. Tapi kalau ijarah muntahiyah bitamlik adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau ujrah antara perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa dengan penyewa atau mustajir disertai opsi pemindahan hak milik atas barang tersebut kepada penyewa setelah selesai masa sewanya. Jadi memang kalau ada ikatan atau perpindahan yang sebelumnya tidak memiliki menjadi memiliki, itu kalau akadnya ijarah itu bisa menggunakan ijarah muntahiyah bitamlik. Jadi sewa menyewa yang kemudian dari proses sewa menyewa nanti atau dari transaksi sewa menyewa tadi bisa berpindah kepemilikan. Ini istilahnya ijarah muntahiyah bitamlik. Berikutnya, mengenal pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi leasing. Tentu yang pertama, dalam proses leasing ada leasornya, yaitu pihak yang menyewakan barang yang dapat terdiri dari beberapa perusahaan tentunya tidak hanya perseorangan saja Kemudian yang kedua ada lessee, adalah perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari lesornya. Kemudian ada supplier, adalah perusahaan atau pihak yang mengadakan atau menyediakan barang untuk dijual kepada lessee dengan pembayaran secara tunai oleh lesor. Kemudian ada bank, tentu dalam hal ini bank terlibat secara langsung dalam kontrak tersebut. Namun tentu pihak-pihak memegang peranan dalam hal penyediaan dana kepada lesor terutama dalam mekanismenya. Kemudian yang kelima, asuransi yang mana merupakan perusahaan yang akan menanggung risiko terhadap perjanjian antara lesor dengan lessee. Dan inilah yang kemudian penting keberadaannya karena kalau misalkan asuransi perusahaan ini tidak tercover atau tidak tertanggung, maka ketika ada kejadian di luar prediksi atau risiko itu kemudian menjadikan konflik nantinya. Adapun kemudian
bagaimana sebetulnya leasing itu dalam kacamata syariah. Dalam bahasa ini hanya membahas leasing konvensional, bahasan tidak membahas leasing syariah ya. Dan yang ditelaah tentu finance-nya ya. Untuk menilai transaksi tersebut menurut pandangan syariah, maka harus dikaji ketentuan syariah tentang jual beli, sewa menyewa, gadai, dan juga riba. Yang pertama, realita leasing konvensional atau biasanya simpan pinjam atau mungkin sewa ya, atau pembiayaan yang sifatnya konvensional. Dalam transaksi leasing terjadi dua transaksi atau akad dalam satu akad, yaitu transaksi sewa menyewa, ijarah, dan transaksi jual beli atau bai'. Nah tentu ya, ketika leasing konvensional karena ada dua akad dalam satu akad ya, maka di sini kalau kita pahami hadisnya, Rasulullah SAW melarang ya dua transaksi dalam satu akadnya. Akad sewa dalam hal ini jelas karena sewa menjadi inti dari leasing ini. Sedangkan akad jual beli nampak karena disepakati adanya perpindahan kepemilikan barang secara langsung begitu jangka waktu leasing selesai dan seluruh angsuran dibayar lunas. Yang kedua, akad tamlik atau pemindahan pemilikan suatu harta, baik jual beli, hibah atau hadiah, menurut jumhur fuqaha tidak boleh yang berupa al-aqdu al-mu'allaq. Jadi kalau akadnya tamlik atau pemindahan kepemilikan itu tidak boleh ya berupa aqdun mu'allaq atau akad yang dikaitkan dengan syarat, ataupun al-aqd al-mudhaf, yaitu akad yang dikaitkan dengan waktu yang akan datang. Maka ya, sedangkan dalam transaksi leasing itu akad tamlik dalam bentuk jual beli, hibah atau hadiah yang terjadi tidak demikian. Karena akad tamlik ya, akad tamlik yang ada jual beli, hibah atau hadiah dalam leasing dikaitkan dengan syarat dan waktu yang akan datang. Maka akad tamlik dalam leasing memiliki dua kemungkinan, yaitu kemungkinan berlangsung dan mungkin tidak berlangsung. Akad itu akan berlangsung jika leasing melunasi semua angsuran, dan akad itu tidak akan berlangsung jika leasing tidak bisa melunasi angsuran sesuai ketentuan. Jadi begini, yang terjadi hari ini di bank konvensional ya, atau mungkin lembaga keuangan konvensional itu rata-rata ya, ketika ada akad ijarah ya, itu terjadi ya sudah sewa menyewa saja. Bahkan ya, ketika misalkan ada orang pembelian motor dengan cara kredit gitu ya, pakai leasing ya. Lah biasanya itu pihak leasing juga tidak merugi. Akhirnya apa? Dibayar secara kredit, tentu harga barang tadi lebih mahal ya. Dan yang lucunya lagi ternyata hampir rata-rata ya, hak tamliknya itu tidak berubah, tapi masih menjadi kepemilikan pertama dari orang yang menjual barangnya atau orang yang memiliki barangnya. Dan inilah yang menimbulkan masalah anak sekalian ya. Yang ketiga, selama jangka waktu leasing sampai semua angsuran lunas, maka dianggap berlaku adalah akad sewa. Jadi sekali lagi, selama jangka waktu leasing sampai waktu angsuran lunas, dianggap yang berlaku adalah akad sewa atau ijarah. Padahal menurut ketentuan syariah, konsekuensi akad ijarah selama jangka waktu sewa atau leasing, kendaraan tersebut adalah milik lessor, milik bank atau lembaga pembiayaan. Faktanya bahwa STNK dan BPKB atas nama lese artinya milik lese. Konsekuensinya akad ijarah lainnya adalah kendaraan tersebut milik lessor, maka berada dalam tanggungan lessor, artinya biaya yang harus dikeluarkan selama jangka waktu leasing yang bukan merupakan biaya operasional merupakan tanggung jawab lessor. Misalnya hilang karena dicuri, sedangkan biaya operasional misalnya ganti oli menjadi tanggungan lessee.
Lah, dalam akad leasing ini yang menarik nih. Semua risiko dan biaya menjadi tanggungan lessee. Yang demikian menyalahi ketentuan syariah. Dan bahkan lessor akan menarik kendaraan dari lessee jika tidak sanggup membayar angsuran. Alasannya yang berlangsung adalah akad sewa. Lah, inilah yang harus diperhatikan anak sekalian. Jadi ketika terkadang masyarakat kita melakukan pembelian motor, mobil dan elektronik lainnya misalkan ya, atau kendaraan lainnya, lah itu memang repotnya itu yang berlaku selama ini itu banyak lembaga pembiayaan yang sistemnya itu sistem leasing konvensional gitu. Yang mana artinya ternyata ketika mereka membeli motor itu akadnya bukan membeli, ya, tapi apa? Meminjam, ijarah, ya. Maka yang lucunya lagi ketika dia sudah membeli dengan kredit itu sebetulnya hak miliknya belum berpindah, masih hak miliknya bank. Maka yang dolim itu terkadang ketika misalkan ya motor itu kemudian nunggak cicilannya, kemudian bank langsung menyita, ya, ya, ataupun mungkin bahkan di tengah jalan pun diberhentikan, nanti akan diminta oleh pihak bensinnya ini. Dan inilah yang kemudian ya menjadikan ya transaksi leasing itu riskan sekali, apalagi yang dikelola dengan sistem konvensional ini, yang tentu ya tadi ya akad di awal pun jika akadnya sewa ya, belum lagi kepemilikannya juga masalah gitu. Tapi beda dengan yang mungkin leasing semi syariah, artinya mungkin dengan hal-hal yang bisa mengikat antara penjual dan pembeli itu dengan akad-akad yang diperkenalkan oleh syar'i ya. Misalkan contoh ya, ada seseorang yang mungkin dia ingin membeli motor. Kalau menggunakan akad ya, akad sesuai dengan syar'i, itu harusnya ditanyakan dulu pakai akadnya dengan bank itu pakai akad apa, ya. Jika kemudian ketika dia menggunakan akad murabahah, ya tentu ya pihak bank nantilah yang akan membeli motor itu, ya. Kemudian bank mengatakan mengambil keuntungan sekian persen ya, kemudian dijual kepada ibu yang membutuhkan itu atau mungkin calon pembeli itu, disampaikan begini jumlahnya ya. Dan ketika itu sudah disepakati ya, tentunya setelah harga awal berapa motornya ditambah dengan keuntungan berapa persen, lah nanti ketemu angka ya, ketemu harga motornya. Lah jadi sebetulnya ketika ada transaksi ya antara penjual dan pembeli itu bukan lagi akad sewa, tapi jual beli. Yang kemudian di sana muncul angka harganya berapa, disepakati ya kan, baik cash maupun kredit, nanti ketemunya sama ya. Misalkan kalau 12 juta berarti ya nanti dibayar cash awal atau mungkin secara kredit per bulan 1 juta, berarti selama 12 bulan nanti juga sama, nggak ada tambahannya. Lah ternyata yang terjadi selama ini itu sering kali ya kan, manusia atau mungkin umat di sekitar kita itu terlena dengan mungkin besar kecilnya bank memberikan bunga kepada nasabahnya ya. Padahal ya tadi kita sampaikan ketika menggunakan sistem konvensional maka akad digunakan adalah akad ijarah ya. Dan kemudian yang disayangkan kemudian apa? Tidak terjadi pemindahan kepemilikan ya. Dan ini tentu akan menimbulkan kedzaliman ya. Maka kalau sesuai dengan syar'i, ada harga yang disepakati, pihak bank mengambil keuntungan berapa persen misalkan ya kan. Setelah itu kemudian disampaikan kepada nasabah ya. Maka itu nanti ketika hasil nilainya yang disampaikan kepada nasabah itu tidak ada tambahannya sama sekali, baik itu secara cash maupun secara kredit. Dan inilah yang harus kita cermati bersama. Kemudian berikutnya, yang keempat, adanya denda jika terlambat membayar angsuran. Dalam masalah ini, angsuran dalam akad leasing sesuai dengan peraturan yang ada statusnya sebagai pembayaran sewa bulanan ya. Namun ya, dalam praktek umumnya angsuran itu dianggap sebagai angsuran harga ya, pembelian secara kredit. Jika dianggap sebagai angsuran harga beli secara kredit, maka merupakan utang. Dan denda keterlambatan angsuran merupakan tambahan pembayaran dain atau hutang karena adanya tambahan atau perpanjangan tempo pembayaran. Ini merupakan riba nasiah. Jadi begini, pada kenyataannya ketika akad yang digunakan adalah akad leasing konvensional, itu
biasanya ya, ketika transaksi itu dengan kredit atau leasing ya, biasanya akadnya adalah ada dain di sana, ada hutang di sana. Lah repotnya itu biasanya misalkan sudah jatuh tempo, itu naik lagi bunganya. Ya, itu nanti naik lagi bunganya. Ya sebelumnya mungkin 10%, bisa jadi naik 15%. Dan nanti jatuh tempo lagi, ya kan? Ada lagi tambahan lagi. Ada jatuh tempo lagi, ada tambahan lagi. Dan seperti itu terus ya. Maka jangan kaget ketika kemudian prosentase bunga itu pada pembiayaan leasing konvensional ya, itu nampak murah di awal tapi ternyata akhirnya berat sekali dan bahkan mahal sekali ya. Bahkan yang mungkin bunganya awalnya cuma 100.000 misalkan per bulannya, bisa jadi nanti 2 juta bahkan lebih daripada itu. Dan inilah yang kemudian disebut dengan riba nasiah. Dan tentu ya, kullu qardin jara fi manfa'ah fahuwa riba. Maka tentu di sini semua pinjaman yang ada diambil manfaatnya atau mungkin ada tambahannya, itu termasuk riba, dan inilah yang harus kita hindari anak sekalian. Begitulah ya. Jadi kalau prinsip operasional usaha leasing syariah itu betul-betul dijalankan ya, tentu ketika akad awal itu sangat menentukan, harus hati-hati betul antara orang yang meminjamkan dan orang yang meminjam ya, karena ini akan berpengaruh pada hukumnya. Kalau memang itu akadnya akad leasing syariah, yaitu maka harus dijelaskan pakainya murabah atau yang lainnya. Nah, ini karena akan berpengaruh pada hukum akhirnya. Dan inilah anak sekalian, berkaitan dengan prinsip operasional usaha leasing syariah yang pada intinya ketika syariat Islam itu dijalankan, itu hakikatnya untuk melindungi nasabah, bukan kemudian malah justru merugikan nasabah. Terkadang banyak orang tertipu sistem konvensional atau leasing konvensional itu karena bunganya yang kecil, tapi sebetulnya kemudian dolim karena tidak berpindah kepemilikan, bahkan ketika jatuh tempo pun juga bertambah nominalnya. Tapi berbeda dengan lembaga pembiayaan syariah atau mungkin dalam hal ini konteksnya adalah usaha leasing syariah, maka nampak mungkin sedikit mahal di awal tapi tidak ada tambahan sampai akhirnya, dan juga tentunya ya secara hak akan terlindungi karena ketika akad awal pun sudah berpindah ke kepemilikan. Inilah anak sekalian beberapa hal tentang prinsip operasional usaha leasing syariah yang kita sampaikan pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa absen di WhatsApp group. Jazakumullah khairal jaza. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.